Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rian Dayat dengan NIM 19234090, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Saya akan menjelaskan materi tentang fumigasi dalam mata kuliah Preservasi dan Konservasi. Yang pertama adalah fumigasi. Fumigasi adalah merupakan suatu tindakan pengasapan yang bertujuan mencegah, mengobati, dan mensterilkan bahan pustaka. Mencegah dimaksudkan tindakan yang dilakukan supaya kerusakan lebih lanjut dapat dihindari. Mengobati artinya mematikan atau membunuh serangga, kuman, dan sejenisnya yang telah menyerang dan merusak bahan pustaka. Dan mensterilkan diartikan menetralisasi keadaan seperti menghilangkan bau busuk dan timbul dari bahan pustaka, menyegarkan udara atau menimbulkan gangguan atau penyakit seperti serangga yang meliputi silverfish, kecoa, kutu buku, rayap, ngengat, dan sejenisnya. Adalah binatang merusak benda-benda organik atau musuh bahan pustaka. Ya, fumigan adalah suatu bahan kimia yang dalam tekanan dalam suhu normal berbentuk gas dan bersifat racun terhadap makhluk hidup yang dapat mengakibatkan kematian. Fumigator adalah orang yang memberikan pelayanan jasa untuk pelayanannya. Fumigasi arsip. Tujuan fumigasi ini adalah untuk mencegah, mengobati, atau melestarikan bahan pustaka yang terserang hama atau rayap dan serangga perusak lainnya, dengan memasukkan atau melepaskan fumigasi ke dalam suatu ruangan khusus atau ruangan tertutup dalam kedap udara untuk beberapa waktu. Bahan pustaka atau koleksi yang difumigasi bisa bertahan lama dan bisa digunakan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Ya, kemudian ada alat pelengkapan fumigasi. Oleh karena itu diperlukan tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, ada ruangan fumigasi, dapat berbentuk permanen atau bila tidak memungkinkan bisa juga dalam bentuk darurat, yang disesuaikan dengan instalasi yang diperlukan sesuai kebutuhan. Untuk ruangan yang permanen dapat dilengkapi dengan instalasi pipa gas, 2 buah blower di mana satu berfungsi memasukkan udara bersih dan satu buah sisanya untuk mengeluarkan sisa-sisa gas yang terdapat dalam ruangan blower. Proyek tersebut akhirnya harus mempunyai saluran pembuangan gas di atas atap atau bangunan tertinggi. 2. Ada alat untuk petugas. Yang pertama, A. Jasad laboratorium, dapat melindungi seluruh bagian badan. B. Sarung tangan, agar terhindar dari pengaruh bahan kimia. C. Masker gas, usahakan yang lengkap dengan tabung zat asam atau bisa tabung anti gas beracun. D. Lampu halida atau gas detektor, untuk mengetahui atau cek kembali apakah di bagian luar ruangan fumigasi ada kebocoran gas yang keluar, terutama pada sambungan antara tabung gas dengan pipa, celah-celah pintu, lubang kunci, dinding, pembatas, dan sebagainya. 3. Yang adalah bahan-bahan kimia. Penggunaan bahan kimia dapat disesuaikan dengan jenis ruangan yang dimiliki atau kemampuan petugasnya. Beberapa bahan kimia yang dapat dipergunakan membunuh serangga antara lain adalah: pertama, karbon disulfida, B. karbon tetraklorida, C. metil bromimet, D. trimol kristal, dan lain-lain. Metode pelaksanaan fumigasi yaitu dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni 1. Fumigasi ruangan. Fumigasi yang dilakukan di dalam ruangan khusus yang tertutup. Pelaksanaannya, petugas masuk ke dalam sebuah ruangan kemudian melakukan fumigasi pada seluruh arsip yang berada di ruangan tersebut tanpa memindahkan satupun arsipnya. 2. Fumigasi di bawah penutup. Fumigasi ini dilakukan di dalam ruangan, namun arsip yang akan difumigasi terlebih dahulu ditutupi dengan plastik atau penutup lainnya. Arsip yang sudah ditutupi itulah kemudian yang akan difumigasi. Yang ketiga adalah fumigasi bertahap. Fumigasi bertahap dilaksanakan pada sebuah ruangan yang memang didesain khusus untuk melakukan fumigasi. Fumigasi arsip secara bertahap dimasukkan pada ruangan ini, kemudian dilakukan fumigasi. Yang C ada proses fumigasi. Yang pertama adalah persiapan fumigasi. Persiapan yang dilakukan adalah mengatur bahan pustaka yang akan difumigasi bahan kimianya. Sebaiknya buku-buku diatur sedemikian rupa dalam posisi berdiri dan terbuka. Dengan demikian, setiap lembar dari buku tersebut dapat dicapai oleh gas pembasmi hama secara merata. Sebaliknya, kalau buku dibiarkan ditaruh begitu saja, maka bagian tertutup atau terlipat akan sulit dicapai oleh gas pembasmi. Yang kedua adalah pelaksanaan fumigasi dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti tersebut di atas, yang sudah disesuaikan dengan kondisi ruangan dan memperhatikan kemampuan petugas. Fumigasi yang dimiliki, maka perlu diperhatikan beberapa hal.
A. Bila menggunakan CS2 dan CH14 dengan kompensasi 1:1 dari setiap liter bahan yang dapat dituangkan ke dalam nampan, dapat dipergunakan untuk ruangan lebih kurang 2-3 meter dan memerlukan waktu fumigasi selama 1 minggu. Bila menggunakan CH3BR, di mana bahan dalam bentuk gas dengan alat bantu tabung gas, instalasi pipa, timbangan, dan sebagainya, maka setiap 1 meter 3 ruangan diperlukan 16-32 gram dan memerlukan waktu fumigasi selama 48 jam. Bila menggunakan termokristal, maka satu ruangan memerlukan bahan 50 gram dan biarkan bahan pustaka buku berada dalam ruangan selama 48 jam. Bila mempergunakan naptalin 880 gram, fumigasi dapat berlangsung selama 14 hari. Bila mempergunakan pospimne, melakukan 1-2 tablet per meter dan memerlukan waktu fumigasi selama 3-5 hari. Berikutnya langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan fumigasi. Yang satu, membuka tabung gas dan membuka dengan perlahan-lahan gas yang dikeluarkan sesuai konsentrasi yang dibutuhkan. 2. Menutup kembali tabung gas setelah sesuai yang dibutuhkan. 3. Mencabut selang gas dan menutup kembali lubang bekas selang gas. 4. Mengontrol tingkat kebocoran gas dalam ruangan fumigasi. 5. Setelah masa fumigasi dirasa setelah cukup, waktu yang telah ditentukan 1-2 bulan, maka tindakan selanjutnya adalah membuka seluruh plastik penutup fumigasi. 7. Membuka pintu ventilasi agar ruangan menjadi segar dan terbebas dari bau gas dan bahan fumigasi. 8. Ruangan tempat fumigasi, baik pintu dan ventilasi, dibiarkan terbuka selama 1-2 hari. Berikutnya, mengontrol atau mengecek ruangan tempat fumigasi dengan alat detektor gas. Yang terakhir adalah tahap fumigasi sesudah berlangsung. Pelaksanaan fumigasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka satu buah blower pembuang gas dapat dinyalakan terlebih dahulu dan beberapa saat kemudian menyusul blower menyerap udara bersih dan biarkan beberapa saat lamanya sama dirasa aman dan udara bersih, bila perlu 24 jam. Untuk kemudian barulah bahan pustaka buku diambil dan disusun kembali ke tempatnya. Usahakan tempat atau rak yang tersedia untuk menempatkan buku-buku sehabis difumigasi hendaklah disemprot dan dibersihkan dengan insektisida agar tempat tersebut menjadi buku-buku yang sudah difumigasi bebas kuman. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang fumigasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.